Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu di live kami hari ini. Hari ini saya akan mencoba menyiarkan khutbah Jumat di Masjid Ainal Yakin di dekat rumah saya aja. Semoga live ini dapat diberikan semacam hadiah di hari Jumat ya, menjadikan barokah dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Biasanya pada hari Jumat ini yang nonton banyak ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu yang mau mendengarkan sholat. Bapak-bapaknya udah suruh sholat bu, jangan lupa nyuruh bapak-bapaknya sholat bu ya. Udah mulai dahulu suruh ke masjid bu, suruh bapak-bapaknya bu, anak-anaknya sudah bawa anak laki-laki bu. Terima kasih ibu-ibu, ada ibu dari Padang, ibu dari Pekanbaru, dari Bandung, dari Bogor. Terima kasih ya. Saya tidak bisa live-nya searah saja, tidak mengadakan komalnya. Saya khawatir akan mengganggu. Terima kasih juga kalau ibu tap layar. Terima kasih ibu ya, bisa tap layar saja, bantu saya tap layar. Syukur-syukur bisa mengasih hadiah. Keep seadanya saja, nggak usah dipaksakan. Terima kasih Pak, saya Pak Usu atau nama aslinya Sugeng, Mas Sugeng. Orang Jawa kok dipanggil Pak Usu. Pak Usu itu orang Pontianak, anak bungsu, bapak yang paling bungsu. Saya anak bungsu dari 9 bersaudara. Alhamdulillah lahir di orang Jawa, keturunan Jawa, lahir di Pontianak, sekolah di Pontianak, dan cari makan hidup sampai sekarang umur 70 tahun di Pontianak. Terima kasih. Sholat sudah akan dimulai bentar lagi. Master seremoninya, MC-nya sudah akan berdiri. Mulai ramai di masjid kami. Kapasitas masjid itu cuma 12 kali 12 meter, masjid kecil. Tapi alhamdulillah dapat dikelola dengan benar. Karena sampai menunggu saatnya sholat.
Siapa Hatip ya? Cuman Hatipnya sudah datang. Ahmad Sumin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayah dan izinnya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul melaksanakan rangkaian kegiatan sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Al Yakin dalam keadaan sehat dan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat kaum muslimin kaum muslimat hingga akhir zaman, dan senantiasa kita berdoa semoga nantinya kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, perkenalkan kami dari Dewan Kemakmuran Masjid Al Yakin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, laporan penerimaan dan pengeluaran kas masjid pertanggal 26 Juli 2024 sebagai berikut. Saldo bank tanggal 19 Juli 2024 sebesar 13.868.478 rupiah. Saldo kas ditanami sebesar 1.251.000 rupiah, sehingga jumlah kas sebesar 15.119.478 rupiah. Penerimaan pada tanggal 19 Juli 2024 sebesar 1.600.000 rupiah. Jumlah sebesar 16.719.478 rupiah. Pengeluaran sebagai berikut: kegiatan Jumat dan kebersihan 650.000 rupiah, parkir dan operasional 150.000 rupiah, keperluan operasional masjid sebesar 185.000 rupiah, kegiatan yasinan sebesar 120.000 rupiah, sumbangan sedekah Ustadz Ali Al-Hindwan yang menderita sakit dirawat di rumah sakit Sudarso sebesar 350.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 1.455.000 rupiah, sehingga saldo bank sebesar 13.868.478 rupiah. Saldo kas di tangan 1.396.000 rupiah. Sisa saldo kas dan bank tanggal 25 Juli 2024 sebesar 15.264.478 rupiah. Kami ucapkan terima kasih sumbangsi bapak-bapak penyumbang masukan sedekah atau yang berjalan maupun yang ada di depan. Semoga mendapatkan pahala yang istighfar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bertindak selaku khatib dan imam kita Bapak Ustadz Ahmad Sumin, alhamdulillah sudah bersama kita. Masyiral Bapak Umar Hakim. Jumat kita jatuh pada pukul 11.49 menit. Kami mengimbau bagi bapak-bapak yang masih berada di luar atau di belakang untuk dapat memenuhi saf-saf kita yang berada di depan untuk memudahkan jamaah yang belakangan untuk masuk. Kami beritahukan anak-anak untuk menjaga ketertiban, minta anak-anak untuk mengisi beranda kiri dan kanan masjid kita dalam keadaan tertib. Bagi orang tua yang membawa anak di dalam masjid, kami peringatkan, kami sampaikan yang belum beranda untuk dapat meletakkan posisi anak di sisi kiri atau kanan saf. Jangan kita memaksakan diri anak ikut kita di saf-saf tengah-tengah. Ada harusnya saf karena belum sempurnanya wudu dan anak dalam kondisi balik. Ini kita jaga bersama-sama, tidak dalam rangka mendiskreditkan yang membawa anak, tidak, tapi demi kesempurnaan pelaksanaan salat Jumat kita. Demikian kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. معاشر المسلمين مسلمة المؤمنين رحمة الله عن رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة شهر الأيام وعيد القبر وعيد المساكين وأخبث بحام كرتين فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا تكلم ويتكلم وقرره ومن رواه فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم الله تبارك وتعالى على رسول الله أجمعين. اللهم دعو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصر الدين نبي لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shadaqallahu azim. Wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sampai saat ini masih memberikan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga pada saat ini senantiasa kita mendapat panggilan pada satu minggu satu kali, yakni di hari Jumat, untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga kita tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, yang mana sebagai pelengkap daripada ajaran-ajaran Allah yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jelas dalam Al-Quran Allah sampaikan di surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, seperti biasa khatib berwasiat kepada dari khatib pribadi pada khususnya dan kepada para jemaah pada umumnya agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa mengerjakan segala perintahnya tanpa terkecuali dan menjauhi segala larangannya tanpa terkecuali. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pada saat ini khatib akan membahas tentang rezeki. Rezeki bukan hanya uang, rezeki bukan hanya harta atau materi yang ada di rumah, tapi rezeki itu luas cakupannya. Rezeki itu bukan hanya uang, tapi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu juga merupakan rezeki. Anak keturunan yang soleh solehah itu juga rezeki. Mempunyai tetangga yang baik itu adalah rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai lingkungan masyarakat yang baik, yang bagus, itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah cakupan rezeki, bukan hanya uang, bukan hanya materi, bukan hanya harta yang selama ini mungkin sebagian besar manusia hanya itu yang ada di kepalanya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Rezeki merupakan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri memberikan rezeki kepada makhluknya dengan berbagai cara. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi dan Maha Kaya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat ke-40. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, yang artinya Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, rezeki yang berkah bisa diperoleh kapanpun dan dengan berbagai cara apapun, asalkan dengan cara yang baik dan halal. Di sini khatib akan menjelaskan ada beberapa cara Allah memberikan rezeki kepada manusia. Yang pertama yakni manusia
dituntut untuk bekerja untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Taubah, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyhadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib, yang ghaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah Taubah ayat 105. Selain itu Allah juga menciptakan bumi dengan berbagai isi sehingga kita diperintahkan untuk mencari rezeki di bumi yang telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang tercantum di dalam surah Al-Mulk ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu rizqihi wa ilaihi nusyur. Artinya, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah kebangkitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa bekerja merupakan perkara mulia, terlebih dengan tangannya sendiri. Qila ya Rasulullah ayyul kasbi at-tayyib, qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Yang artinya, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadis tersebut mengingatkan sekaligus menyadarkan manusia tentang betapa mulianya seorang yang bekerja karena Allah, mengkategorikan seseorang yang bekerja sama saja dengan berjuang di jalannya. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bekerja, dan barang siapa yang bekerja keras untuk keluarganya, maka ia seperti mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan lagi daripada orang yang berkasab atau bekerja di pagi hari, maka di pagi hari Allah ampuni dosa-dosanya asalkan yang dikerjakan itu adalah pekerjaan yang halal dan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang kedua, cara Allah memberikan rezeki kepada hambanya yakni dengan cara bertawakal. Yang pertama tadi menunjukkan kita bahwa manusia ini harus berikhtiar atau berusaha dulu. Yang kedua barulah masuk ke fase bertawakal, yakni berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki juga bisa diperoleh dengan cara bertawakal atau berpasrah diri kepada Allah, yakni selalu menyerahkan dan menyandarkan segala pekerjaan dan aktivitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang terdahulu yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab takwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat kedua Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi atau jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka oleh akal pikir manusia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi rezekinya. Innallaha baligh amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selain itu, yang ketiga daripada Allah cara memberikan rezeki kepada hambanya, yakni dengan cara bersilaturahmi. Silaturahmi
merupakan menjaga hubungan sesama saudara, baik saudara sesama Islam ataupun lain sebagainya. Meskipun ada kerabat yang berbuat buruk, Rasulullah tetap memerintahkan kita untuk menjaga hubungan silaturahim. Silaturahim tidak hanya merekatkan persaudaraan, akan tetapi ada timbal balik di dalamnya, seperti dilapangkan rezeki dan dilapangkan umur dan dipanjangkan umur, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala man ahabba ayyabsata lahu fi rizqihi wa yas'alahu fi asanihi falyasil rahimah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Juga dilengkapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis lain yang artinya sedekah terhadap orang miskin adalah sedekah, dan terhadap keluarga sendiri mendapat 2 pahala, yakni sedekah dan silaturahim. Momen silaturahim bisa digunakan untuk menolong kerabat yang mungkin membutuhkan bantuan. Allah tentunya menjanjikan pahala yang besar berupa keberkahan harta bagi mereka yang membantu sesama, bahkan lebih melimpah dibandingkan bersedekah untuk fakir miskin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita jemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang telah Allah berikan di dalam Al-Quran atau hadis. Jangan sampai kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah justru malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah tidak asing bagi kita, baik itu melalui perjudian, menipu dan lain-lain sebagainya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat ini. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang terus mengalir rezekinya dan mendapatkan keberkahan dan ridhonya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah alladzi amrana bil-jihad wal-i'tisam bihablillahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu